Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Halim, NIM 12012040 dari Fakultas Syariah YAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait wakaf. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan membahas terkait pandangan mazhab Maliki terhadap wakaf tersendiri. Perlu diketahui bahwasanya menurut mazhab Maliki, wakaf tersebut dia pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu kepada penerima wakaf dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang ingin mewakafkan, yang tidak berlaku untuk selamanya. Kemudian perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf juga bisa dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si wakif tadi, pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari pengguna secara pemilikan, tetapi memperbolehkan manfaat hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Kemudian perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyariatkan atau disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Jadi menurut Imam Mazhab Maliki, bahwasanya wakaf itu ada batas tertentunya, ada batas tertentu, sehingga tidak ada dikatakan wakaf itu selamanya menurut Imam Mazhab Maliki. Dengan artian si wakif yang mewakafkan itu mewakafkan hanya manfaatnya dari barang tersebut. Misalkan contoh, saya mewakafkan tanah tersebut ada kebun jagung, kemudian saya wakafkan manfaatnya ke yang penerima, yaitu manfaat dari kebun tersebut apa, yaitu jagung tersebut. Kemudian tanahnya tidak, jadi tanahnya tetap milik saya pribadi, namun kebunnya milik si penerima wakif. Dan itu berjangka waktu ya, sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal tadi, diangkat tadi. Kemudian dasar hukum wakaf yang digunakan pada mazhab Maliki di sini, pertama dari hadis dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Kata Umar. Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Ya, seperti yang contoh tadi. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Berkata Umar berkata tadi, menyedekahkannya kepada orang-orang yang fakir, kaum kerabat, budak sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakif itu, pengurus, makan dari hasilnya dengan cara yang baik sepantasnya, atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta. Dalam artian apa? Pada masa Rasulullah, sahabat Umar diberikan rezeki oleh Allah yang memang rezeki tersebut tidak pernah Umar rasakan, Sayyidina Umar rasakan, yang mana rezeki tersebut berupa tanah yang memang tanah yang banyak subur di Khaybar ya.
pada kala itu Umar bertanya pada Rasulullah, mau diapakan ya Rasulullah tanah ini, meminta pendapat pada Rasulullah, karena pada kali itu Rasulullah ialah sebuah tempat yang memang aduan atau tempat dimintai pendapat. Kalau sekarang kan kita berujuk pada para ulama, tapi kalau pada masa Rasulullah langsung kepada beliau. Kemudian Umar bertanya, mau diapakan tanah ini? Kemudian Rasulullah menjawab, bila kamu suka kamu tahan pokoknya. Nah, ini yang dimaksud. Tanah itu kamu tahan ya Umar, dan kamu sedekahkan hasilnya, dan hasilnya sedekahkan. Dan apa yang ada di tanah itu, misalkan ada kebun yang subur, itu sedekahkan. Artinya apa? Diwakafkan. Tahan pokoknya, wakafkan hasilnya. Jadi seperti itu. Itu menurut hadis, dasar hadis yang diambil dari mazhab Malik. Kemudian mazhab Malik di sini juga dalam pasal sama dengan sependapat dengan mazhab Malik, pasal 21 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di sana dikatakan bahwasanya wakaf itu berjangka waktu. Ya, tidak ada wakaf itu kekal atau selamanya. Ya. Ini KHI, komplikasi undang-undang KHI ya, komplikasi hukum Islam. Kemudian perkataan ulama juga mengatakan menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu. Sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan. Jadi itulah beberapa dasar yang diambil dari yang sama dan juga diambil oleh mazhab Malik. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan wakaf yaitu rukun dan syarat. Nah, rukun dan syarat tersendiri di sini pertama menurut mazhab Malik itu wakif, adanya wakif orang yang berwakaf ya tentulah. Yang kedua benda yang diwakafkan. Yang ketiga penerima wakaf. Yang penerima wakaf. Keempat ketiga ini penerima wakaf ini menurutnya bayi yang berada dalam kandungan boleh menerima wakaf. Jadi ini perspektif mazhab Malik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.